وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Jamaah rahimakumullah, pengajian menjelang buka puasa Ayyamul Bid yang ketiga sonten menika marilah tadarus Al-Qur'an. Sonten menika kita mulai, kita lajengaken suratipun surat Az-Zumar ya. Ayat 22 berarti 22 sampai 31. Az-Zumar ayat 22 ngantos dumugi ayat 31. Sampun pinanggih Ibu sampun. Monggo menawi sampun kita baca bersama-sama, kita awali kanthi waosan umul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Fawailul lil qasyiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniyata sya'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Faman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dhuqu ma
taksibun. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Fa'adzaqahumullahu al-'izya fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan arabiyyan ghairin awajil la'allahum yattaqun. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u kisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, monggo dipun simak terjemahanipun. Kita perhatikan apa yang menjadi terjemahan atau maksud ayat-ayat yang telah kita baca ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Maka apakah orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, bahwa ala nurin, lalu dia mendapatkan cahaya mir rabbihi, dari Tuhannya. Dalam kurung apakah orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menerima agama Islam itu dia mendapatkan nur dari Tuhannya itu sama dengan fawailul lil qasiyati qulubuhum. Maka apakah sama dengan maka celakalah mereka yang telah membatu qulubuhum, hatinya min dzikrillah, untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ayat 22 ini menjelaskan atau menanyakan supaya kita berpikir, memperhatikan, membedakan apakah sama orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah, itu sama dengan orang-orang yang hatinya membatu, al-qasiyah, al-qasiyati qulubuhum, orang-orang yang hatinya itu seperti batu, tidak mau bisa menerima petunjuk Allah, sehingga dia tidak ingat kepada Allah, tidak bisa ingat kepada Allah. Sama dengan orang-orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah mau berfirman untuk kita perhatikan
bahwa orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah hatinya untuk memeluk agama Islam, insya Allah kita semua ini termasuk orang-orang yang sudah dibukakan hati kita untuk memeluk agama Islam, itu berarti mendapatkan cahaya dari Allah, nur dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menerima ajaran Islam, sehingga digambarkan seperti orang yang hatinya seperti batu. Dan orang yang hatinya seperti batu itu tidak akan bisa mengingat Allah, dan mereka itu termasuk orang yang sesat, fi dholalin mubin, sesat yang nyata. Jamaah rahimakumullah, ayat pertama supaya kita bisa berikhtiar bagaimana kita dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima petunjuk-petunjuk Allah, sehingga kita bisa banyak melakukan amal soleh, amal kebajikan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari hati yang membatu, yang seperti batu, yang tidak bisa menerima petunjuk dari Allah, sehingga tidak bisa mengingat Allah. Jamaah rahimakumullah, ayat 23 ya. Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah telah menurunkan ahsanal hadits, perkataan yang paling baik, kitabam mutasabiha, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah perkataan yang paling baik, di mana Al-Quran itu mutasyabiham matani, yang serupa ayat-ayatnya, matania, yang berulang-ulang, tak syairu minhu, maksudnya gemetar karenanya, karena kita mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran itu sering diulang-ulang, sehingga dengan gemetar membaca, mengulang-ulang ayat Al-Quran, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, akan gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Summa talinu juluduhum, kemudian menjadi tenang, juluduhum, kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila dzikrillah, karena mengingat Allah. Dzalika hudallah, inilah petunjuk Allah. Dzalika hudallah, inilah petunjuk Allah. Yahdi bihi, dia memberi petunjuk dengan kitab itu, dengan kita membaca Al-Quran berulang-ulang, kemudian kita perhatikan, kita resapi artinya, kemudian kita coba hayati isinya. Yahdi bihi mayyasha, dengan kitab itu Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yudlillah wa malahu minhan, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, wa malahu minhan, maka tidak ada baginya yang dapat memberi petunjuk. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Allah itu telah menurunkan perkataan yang paling baik. Perkataan yang paling baik Al-Quran, dan Al-Quran itu sering diulang-ulang ayatnya, kadang diulang lagi. Di sini ada keterangannya, penjelasannya, itu hukumnya, pelajarannya, kisah-kisahnya kadang-kadang diulang-ulang supaya itu bisa
mempengaruhi hati kita, memperkuat pikiran kita untuk mengingat. Ya, kita semakin meresap di dalam hati kita. Kemudian itu akan menjadi isi di dalam hati kita yang senantiasa kita ingat kepada Allah. Di sini ada kaitannya dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Ustaz Ishaq menjelaskan bahwa zikrullah yang utama adalah sholat, kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran diulang-ulang, kemudian diresapi isinya, diresapi maknanya, kemudian mencoba untuk bagaimana bisa dikerjakan. Maksudnya demikian, ayat-ayat Al-Quran itu dibaca, diulang-ulang, diresapi, kemudian bagaimana kita bisa menyesuaikan, menerapkan ayat-ayat itu di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang kemudian akan menjadi zikrillah, Al-Quran sebagai zikir kepada Allah. Kita ingat hukum-hukumnya, kita ingat larangan-larangannya, kemudian kita sering mengucapkan kalimat thayyibah. Sehingga dalam ayat ini dijelaskan kalau kita sering membaca Al-Quran, memahami isinya, mengulang-ulang, kemudian meresapi artinya, kemudian mencoba untuk melaksanakannya, kemudian kita sering mengucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah yang ada di dalam Al-Quran itu, bisa taksairu minhu, gemetar dengannya, dengan membaca Al-Quran, dengan ingat kepada Allah itu bisa gemetar. Juludil ladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Itu berarti dengan kita mengulang-ulang membaca Al-Quran, memahami, meresapinya, kemudian kita akan semakin bisa meningkatkan takut kita kepada Allah. Itu bisa menjadikan kulit kita gemetar. Summa talinu juluduhum, kemudian menjadi tenang. Juluduhum, kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka. Di dalam surat Ar-Ra'd juga disampaikan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi, ingatlah, dengan ingat kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Ini ada kaitannya dengan ayat ini juga. Kalau kita sering membaca Al-Quran, diulang-ulang, dihayati, kemudian itu menjadi zikir kita, ingat kita ingat aturan-aturannya, kemudian ingat perintahnya, kita senantiasa menjauhi larangannya, itu insya Allah kemudian ya, ini mengikhtiar kita, marilah kita. Bagaimana kita dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini bisa gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya biasanya saya sering mendengar imam-imam di Masjidil Haram itu membaca Al-Quran itu bisa kelihatan sekali gemetar sampai bahkan kemudian menangis dan tampak sekali gemetar hatinya, gemetar, insya Allah juga kulit dan hatinya itu. Nah, di situ disampaikan dzalika hudallah yahdi bihi may yasha, itulah petunjuk Allah, Dia memberi petunjuk dengannya, dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan ingat kepada Allah, dengan zikrullah bagi orang-orang yang dikehendaki. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Salah satu ini dari Al-Quran memberikan tanda orang yang mendapatkan petunjuk, diantaranya kalau kita sering membaca Al-Quran, kemudian dengan meresapi isinya, mengulang-ulangnya, kemudian sampai bisa gemetar hati kita ketika
membaca. Mungkin dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ya. Taqsyairu minhu, gemetar karenanya, karena membaca Al-Quran. Juludul ladzi, kulit-kulit orang yang takut kepada Allah. Sehingga mungkin kulitnya juga menjadi halus, lembut. Itu juga sama orang-orang yang insya Allah, orang-orang yang sering baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, banyak mengingat Allah, hatinya gemetar karena takut kepada Allah, baca Al-Quran, kulitnya akan lembut, dan itu akan berpengaruh pada hatinya juga lembut. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Sebaliknya orang-orang yang sesat itu tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Memang petunjuk ini adalah dari Allah. Rasulullah saya saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada keluarganya. Nah, yang berhak memberi petunjuk itu hanya Allah. Kita hanya menyampaikan, memberikan, tapi petunjuk itu adalah Allah. Maka kita berikhtiar, berusaha bagaimana mendapatkan petunjuk dari Allah dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Ayat berikutnya, wa may yattaqi biwajhihi syu'al 'adzabi yaumal qiyamah. Apa may yattaqi, maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya, syu'an, menghindari keburukan, azab yaumal qiyamah, azab pada hari kiamat. Ini nanti yang terjadi pada hari kiamat itu ketika Allah akan memberikan azab, orang itu melindungi wajahnya, menutup wajahnya, tidak berani menatap karena akan mendapatkan azabnya. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya, menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, itu sama dengan orang-orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan yang telah kamu kerjakan. Kalau ini kabar dari Allah, nanti pada hari kiamat orang-orang yang akan mendapatkan azab itu ya biasa karena takutnya menutupi wajahnya, karena takut akan mendapatkan azab dari Allah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini juga menanyakan apakah orang yang seperti itu sama dengan orang-orang mukmin yang tidak mendapatkan azab, karena senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Kadzdzabal ladzi, telah mendustakan para rasul, alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Fa'atahumul adzab, maka datanglah kepada mereka azab, min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak mereka duga, dari arah yang tidak mereka sangka. Ini akibat mendapatkan azab diantaranya di sini karena kadzdzibal ladzina min qablihim, karena mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau kita Nabi Muhammad yang mendustakan Al-Quran, Rasul-Rasul sebelumnya yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, maka mereka mendapatkan azab dari arah yang tidak diperkirakan. Jamaah rahimakumullah, ayat 26. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan, al-khizya, di dalam kehidupan dunia. Wala adzabul akhirah,
Dan sesungguhnya azab di akhirat akbar, lebih besar dari kehinaan yang diterima di dunia ini. Orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah mendapatkan kehinaan, mendapatkan azab di dunia. Tapi azab di dunia itu masih kecil, disebutkan wala adzabul akhirati akbar. Azab di akhirat itu lebih besar. Laukanu ya'lamun, apabila kamu mengetahui. Maka ini ya pelajaran bagi kita. Apa yang bencana yang ada di dunia ini masih nanti lebih besar di akhirat. Azab di dunia ini itu baru peringatan supaya kita kembali kepada Allah. Nanti di akhirat lebih besar dari itu. Sehingga kita jangan meremehkan azab di dunia. Azab di dunia itu hanya peringatan supaya kita segera kembali. Nanti di akhirat akan lebih besar. Azabnya akan lebih besar. Bisa kita lihat dalam surat As-Sajdah ayat 21. As-Sajdah ayat 21, surat nomor berapa? 32. As-Sajdah ayat 21 penjelasan, mungkin ayat ini 22 surat As-Sajdah. Surat ke-32 ayat 21. Saya sudah menemukan? Ya, ayat 21 coba nanti hampir sama itu ya. Sajdah surat 32 ayat 20 ayat 21 ya. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti akan kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, yaitu di dunia, sebelum azab yang lebih besar, yang lebih berat nanti di akhirat. La'allahum yarji'un, agar kita kembali ke jalan yang benar. Jadi azab di dunia, bencana di dunia itu sebetulnya peringatan dari Allah, nanti di akhirat azabnya lebih besar. Ini mengingatkan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Jamaah rahimahullah, ayat berikutnya walaqad dzarabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matal la'allahum yatadzakkarun, ayat 27. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran itu segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, yang perumpamaan itu dibuat supaya kita lebih mudah memahami contoh real dalam kehidupan. Banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran supaya kita berpikir, belajar, mendapatkan pelajaran. Qur'anan Arabiyyan ghairati iwajilla alahum yattaqun. Al-Quran dalam bahasa Arab dan tidak ada yang bengkok, lurus di dalamnya, jelas, tepat dan benar agar mereka bertakwa. Daraballahu mathalan rajulan fihi suraka'u mutasyaisuna wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani mathalan. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ayat terakhir, bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak paham. Nah, ini tantangan bagi kita ya, belajar ini. Al-Quran ini banyak sekali perumpamaan, tapi banyak orang yang
tidak paham, maka ini menarik, memberikan motivasi kita untuk supaya rasa ingin tahu yang banyak, mengetahui. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang di dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak paham. Ini gambaran orang yang musyrik, menyekutukan Allah, dan orang yang mentauhidkan Allah. Diberikan perumpamaan seperti seseorang tapi mempunyai bos lebih dari satu orang, mungkin 2 orang, 3 orang, tetapi bosnya itu saling berselisih. Itu kira-kira bagaimana yang dirasakan orang. Kemudian digambarkan yang satu orang mempunyai bos satu dan punya pendirian yang jelas, itu akan berbeda keadaannya. Gambaran pun digambarkan perumpamaan di sini, orang-orang yang musyrik itu seperti orang yang mempunyai banyak bos, sedang bosnya yang diikuti itu saling berselisih. Bisa digambarkan seperti itu keadaannya. Kemudian orang yang mempunyai tauhid, hanya mengisahkan Allah, itu seperti orang yang mempunyai bos satu, dan bos satu itu sangat diyakini, dipercayai kebenarannya. Itu gambarannya perumpamaan orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang mukmin. Apakah sama? Alhamdulillah, sebagai segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi banyak orang yang tidak memahami. Orang-orang musyrik itu insya Allah dengan gambaran seperti itu sebetulnya hatinya tidak stabil, tidak punya pendirian yang tepat, berubah-ubah pikirannya, keyakinannya selalu berubah, tidak punya pendirian yang jelas. Beda dengan orang yang tauhid yang benar, urusannya mendengar Allah, insya Allah punya etikat yang kuat, yang benar. Gambaran dari Al-Quran. Ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati ulang. Kabar. Untuk kita juga ya, sesungguhnya kita juga akan mati. Mereka semuanya akan mati. Karena dengan mati itulah kita akan berjumpa dengan Allah. Hanya masuk surga atau neraka itu yang menjadi pemikiran kita. Ini disebutkan oleh Allah. Innaka mayyitun, sesungguhnya kamu nanti akan mati, tidak akan yang hidup terus malah bingung. Dan mati itulah jembatan untuk kita nanti bisa ke surga. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Ayat ini pula yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Ketika Nabi Muhammad meninggal, siapa itu? Umar bin Khattab, ya? Marah-marah, tidak terima ada orang. Karena Nabi Muhammad meninggal malah diancam akan dipukul itu. Tapi justru Abu Bakar yang kemudian menyatakan Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Dan siapa yang tidak percaya, karena berdasarkan ayat ini, keyakinan yang diterima oleh Abu Bakar, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu Muhammad nanti akan mati, dan mereka yang mengikuti semua juga akan mati semua. Dan mati itu suatu yang mesti terjadi, tidak ada orang yang tidak mati. Justru orang yang tidak akan mati itu bagaimana bisa masuk surga? Hanya saja setelah mati itu kemana, masuk surga atau neraka? Nah, itu amalan-amalan yang kita butuhkan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Dan ini kita juga tahu ya, berarti bahasa Indonesia ini juga ternyata dari bahasa Arab ya. Mayyit atau mayyit yang sudah menjadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu ternyata dari bahasa Arab. Innaka mayyitun. Berarti orang-orang Jawa dahulu juga sudah belajar Al-Quran dan tidak hanya dipelajari tapi kemudian dihayati, bahkan menjadi kata-kata itu menjadi bahasanya. Itu berarti kata mayyit. Innaka mayyitun, jadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Innaka mayyitun, banyak bahasa-bahasa Arab yang sebetulnya diserap menjadi bahasa Indonesia pada zaman dahulu, tapi sekarang banyak yang sudah luntur. Bahkan pada zaman dahulu itu nama-nama biasanya diambilkan dari bahasa Arab. Sekarang jarang yang mengambil bahasa Arab. Itu juga sebetulnya berpengaruh pada budaya perkembangan agama kita. Sekarang sudah banyak yang nama-nama zaman dahulu orang Islam yang biasanya diambil dari nama-nama. Bahkan orang yang mungkin ya Islamnya kurang pun biasanya mengambil juga dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran. Tapi sekarang biasanya sudah pengaruh dengan budaya yang masuk karena banyak informasi yang masuk. Nama-nama ya banyak yang diambil dari nama pemain sepak bola. Era sepak bola ya bintang sinetron. Tapi coba kita perhatikan, kita teliti nama-nama orang yang dahulu. Dia dari bahasa Arab. Dan itu akan berpengaruh pada bahasa Indonesia. Yang sekarang bahasa Indonesia katanya sudah menjadi bahasa dunia, dipakai untuk bahasa UNESCO ya. Bahasa nomor 10 dunia. Kemarin coba Menteri Pendidikan kan pidatonya di UNESCO menggunakan bahasa Indonesia, diawali dengan pantun, kemudian bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Diakui bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pergaulan dunia nomor 10 di dunia. Dan kalau kita lihat bahasa Indonesia terutama ya dulu banyak sekali yang menggunakan bahasa Arab. Seperti misal gitu banyak sekali mayyit, banyak bahasa Al-Quran diambil dari menjadi bahasa Indonesia karena intinya bahasa itu kan kesepakatan bersama kita menggunakan, kemudian disepakati banyak digunakan orang maka akan menjadi kosakata orang itu. Nah ini juga tantangan bagi kita. Kalau dahulu bahasa Indonesia itu banyak dipengaruhi dengan bahasa Arab, kata Arab bisa menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia, tapi sekarang akan banyak berubah, dipengaruhi oleh bahasa asing. Ya, kita lanjutkan ayat ke-30. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu nanti pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhannya. Di hadapan Tuhan nanti akan saling menyalahkan. Kamu dulu yang mengajak saya sehingga saya tersesat, antara orang dolim dan orang yang mengajak kedoliman, antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam. Nanti akan saling membantah. Banyak autor yang menjelaskan demikian. Di akhirat akan saling menyalahkan. Dulu kamu yang mengajak, saya tidak mengajak, kamu yang ikut, menyalahkan sendiri di hadapan Allah. Ini dijelaskan summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Demikian jamaah rahimakumullah, sudah habis waktunya masuk maghrib. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.